Oh shit. Oh shit. Oh shit. Kita klapsen, Pain. Oh shit. Oh, Pain, di panahnya, Pain. Oke. Pain. Wush. Kenapa itu lerah? Pain. So welcome back to my YouTube channel. So sebelum kamu tonton habis video nih, jangan lupa kamu subscribe dan tekan lonceng YouTube channel saya supaya kamu tidak ketinggalan di video-video saya seterusnya. Dan kalau kamu ada cerita-cerita yang lebih menarik atau konten-konten yang lebih menarik, kamu jangan lupa komen di video ini ya. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan Patri untuk manusia penanggal yang mengubah manusia menjadi hantu penanggal. Jadi selepas malam di mana Fain diserang oleh hantu penanggal ataupun manusia siluman sehingga hampir menjadi hantu penanggal pada malam itu, mereka sekawan pun pergilah ke tempat hantu penanggal itu untuk memburu ataupun memerangkap lagi hantu penanggal itu karena mereka sudah menyerang kawasan si Fain dan si Ucup. Jadi mereka pun serang balik manusia siluman itu ataupun hantu penanggal itu. Pada malam itu mereka menyediakan ayam mentah sebagai umpan untuk memancing hantu penanggal itu. Dan pada malam itu juga dorang harap kalau manusia siluman itu tidak akan muncul lagi. Sebab setiap kali dorang coba untuk menangkap ataupun memancing hantu penanggal itu, mesti itu hantu siluman akan timbul untuk mengganggu dorang punya activity ataupun mengganggu acara yang dorang buat itu. Pada malam itu mereka sangat-sangat berharap kalau dorang dapat menangkap hantu penanggal itu. Dan mungkin dorang akan meminta ataupun berbincang dengan hantu penanggal itu supaya tidak lagi mengganggu si Fain. Sebab si Fain setiap malam dia berkelakuan pelik dan bertingkah pelik. Dan kadang-kadang keesokan paginya itu leher si Fain itu berdarah. Dorang pun masih lagi tidak pasti adakah si Fain itu menjadi hantu penanggal ataupun tidak. Sebab si Fain cakap dia cuma bermimpi sahaja. Jadi dorang pun belum pasti yang si Fain itu betul-betul jadi hantu penanggal sudah ataupun belum. Handphone aku di bagian mobil, nanti kita ceknya sama-sama di mobil. Saat ada kasusnya, kita langsung sergap rame-rame. Pokoknya kita nggak jauh dari tempat ini, mobil aku agak mungkin sekitar 300 meter. Oke, sepertinya kita langsung aja untuk masang. Sebelum mereka memasang umpan mereka itu, mereka sempat diganggu oleh beberapa gangguan seperti suara seseorang dan bayangan seseorang, tetapi mereka hanya mengabaikan gangguan-gangguan itu dan mereka meneruskan rancangan mereka. Jadi dorang pun letaklah umpan dorang itu di tengah jalan di mana hantu penanggal itu selalu muncul di tempat tersebut. Dan mereka juga meletakkan satu kamera sebagai CCTV dan CCTV itu berkonek dengan handphone si Ucup ini dan mereka berjaga di dalam kereta dan mereka tetap mengawasi umpan mereka itu melalui telepon. Sebab kalau dorang berjaga dekat dengan umpan itu, mungkin hantu penanggal itu tidak akan muncul. Jadi mereka hanya berjaga jauh daripada umpan itu dan mereka hanya tunggu di dalam kereta dan mengawasi hantu penanggal itu ataupun umpan mereka melalui telepon si Ucup sahaja. Disebabkan menunggu kemunculan ataupun kedatangan hantu penanggal itu lama, itu menyebabkan mereka semua tertidur di dalam kereta. Dan pada mulanya memang tiada apa-apa gangguan, tetapi sejam kemudian tiba-tiba si Fain ini dia mengalami gangguan. Macam badan dia tuh kejang-kejang macam tuh. Jadi si Bayu pun tanya dengan si Ucup, kenapa si Fain mengalami gangguan macam itu. Jadi si Ucup pun cakap kalau si Fain ini memang biasa dapat gangguan-gangguan seperti itu setiap malam. Sup, Pain. Kenapa ini, Sup? Pain. Aduh. Sup. Ini ada apa, Sup? Pain, bangunkan yang lain. Bangun, Enggak, bangun. Udah sadar Pain, In. Sudah sadar Pain.
Sadar. Cik, kenapa Pin? Pin kenapa? Udah, Kamu oke. kenapa Pin? Ya, oke. Ya, sadar dia, sadar. Dia emang kayak gitu baik, kadang-kadang dia ini tiba-tiba kayak gitu. Time itu si Ucup sadar kalau setiap kali si Fain mengalami gangguan-gangguan seperti itu mesti ada manusia siluman ataupun hantu penanggal yang mendekati mereka. Jadi dia pun terus cek dia punya telepon itu, di mana telepon itu sudah dikonek dengan kamera yang mengawasi umpan mereka itu. Dan dalam telepon tersebut dia melihat ada seseorang yang datang mengambil umpan mereka itu, dan orang tersebut adalah seorang perempuan dan berbaju kebaya berwarna merah. Belum sempat mereka sampai di tempat di mana mereka meletakkan umpan mereka itu, perempuan tersebut sudah membawa umpan mereka itu, dan mereka pun coba untuk mengejar perempuan berkebaya merah itu, tetapi tidak sempat sebab ada manusia siluman yang tiba-tiba muncul dan menyumpit mereka, dan sumpit itu terkena kepada Fain. Si Fain time itu dia berdiri di hadapan, jadi terkenalah sumpit itu kepada si Fain. Jadi si Fain hampir mau pingsan. Jadi oleh sebab mereka semua tidak mau lebih banyak lagi manusia siluman yang keluar dan menyerang mereka, mereka pun cepat-cepatlah membawa si Fain ini balik. Suatu hari selepas kejadian itu, si Ucup cek bilik si Fain ini. Dia terkejut sebab si Fain tiada di dalam bilik. Di kawasan tempat tinggal diorang pun tiada juga si Fain. Jadi dia curiga dengan si Fain kalau si Fain itu pergi ke tempat hantu penanggal itu. Sebab itu adalah kali pertama si Fain tidak beritahu si Ucup sebelum dia keluar. Jadi dia curiga kalau si Fain itu pergi ke tempat hantu penanggal itu. Jadi tanpa membuang masa lagi, si Ucup pun terus pergi ke tempat hantu penanggal itu sebab dia punya feeling, memang dia rasa yang si Fain memang pergi ke tempat hantu penanggal itu. Dan si Ucup juga risau dengan keselamatan si Fain sebab dia takut kalau itu hantu penanggal bawa si Fain ke tempat mereka itu. Sampai sejak si Ucup di kawasan hantu penanggal itu, dia terus berlari dan bersembunyi di semak-semak. Sebab dia nampak si Fain ini sedang berbincang dengan satu perempuan berkebaya merah dan juga satu lelaki, yaitu manusia siluman yang selalu mengganggu mereka. Dan si Ucup ini dia curiga dengan si Fain. Mungkin si Fain ini ada kerjasama dengan hantu penanggal dan manusia siluman itu. Dan pada mulanya si Ucup ini dia tidak mau menyerbu perbualan dan ataupun perbincangan si Fain dan dua orang tersebut. Tetapi oleh sebab si Ucup ini dia takut kalau si Fain ini dihasut dan dibawa untuk menyertai keluarga-keluarga hantu ataupun kumpulan-kumpulan hantu penanggal itu, mungkin itu lebih berbahaya kepada si Fain. Si Ucup pun keluarlah dari persembunyian dia itu dan dia panggil si Fain dan dia ajak si Fain pulang. Tetapi si Fain ini dia tidak mau dan dia mau si Ucup ini balik dan tidak lagi datang di tempat itu. Tetapi oleh sebab si Ucup tidak sanggup kalau si Fain ini sampai dihasut dan diajak menyertai keluarga-keluarga ataupun kumpulan-kumpulan hantu itu, dia berkeras untuk bawa si Fain itu pulang. Tetapi si Fain cakap dengan si Ucup ini yang dia mempunyai perjanjian dengan manusia siluman itu. Jadi si Ucup pun dia tanya dengan si Fain perjanjian apa, tapi belum sempat si Fain mengatakan apa-apa, si Ucup dipukul oleh manusia siluman itu sehingga si Ucup ini pengsan dan tidak sadarkan diri. Pulang! Aku ngajak kamu pulang loh, ngapain kamu kesini? Kamu yang kutanya ngapain kesini? Pulang aja kamu, Sup. Nggak bisa, kamu pulang Pain. Kamu ngapain ketemu sama dia? Pain, pulang. Pulang aja kamu, Sup. Pain, kau yang pulang. Kapan kamu kesini? Kamu yang ngapain sama dia, Pain? Pulang aja kamu, Sup. Pulang. Pain. Aku ada perjanjian sama dia. Kamu ngapain, Pain? Berjanji sama dia, Pain? Hah? Pain, kamu ngapain berjanji sama dia? Lihat sebelahmu, Sup. Sup. Aduh. Sudah aku bilang jangan kesini, Sup. Syukur saja ada si Fain yang bawa si Ucup ini pulang dan melindungi si Ucup daripada serangan manusia siluman itu. Sebab mungkin kalau bukan
si Fine, mungkin nyawa si Ucup itu memang terancam. Pas beberapa hari ini si Ucup ini dia nampak lagi kejadian yang pelik berlaku dengan si Fine, yaitu leher si Fine itu mula lagi berbalut dan berdarah. Jadi si Ucup pun dia direct tanya dengan si Fine ini apa yang berlaku, tapi si Fine cuma cakap yang dia bermimpi lagi, yang dia terbang ke sana ke sini dan dia jumpa taman dan dia nampak satu pokok yang mempunyai banyak buah, dan buah itu dia makan dan sangat-sangat sedap, dan buah itu berwarna merah, dan selepas dia makan buah itu dia kembali bertenaga. Jadi time tu si Ucup pun dia curiga dengan si Fine ini, mungkin si Fine ini berubah menjadi hantu penanggal tanpa dia sedari. Tuh, kalian lihat sendiri. Oh my god. Ini terjadi lagi. Fine masih tidur. Oke. Ini sangat-sangat aneh banget. Dia kembali berdarah di area perbannya ini. Oke. Tapi sebelum aku bangunkan Pak In, aku penasaran, pengen ngecek di layarnya Pak In. Oh shit. Oh shit. Oh. 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 Ada bekas luka memanjang di area leher Pak In. Oh shit. Bangun Pak In. Pak In. Pak In. Pak In. Pak In. Pain, Pain, Ya. aku mau ngomong sama kamu. Pain, Pain, Sudah kok, Sob. leher kamu tahu nggak? Itu masih berdarah lagi, Pain. Udah lihat aku. Hah? Udah lihat. Ya udah Pain, kita ke kamar dulu Pain. Aku mau bicara sama kamu, cepet. Mimpi hutan itu lagi kan? Mimpi kamu ke hutan itu lagi. Ya, sampai di sana aku makan buah itu lagi ya. Buahnya enak betul, warna merah lagi. Habis makan buah itu aku langsung mimpi gitu kan. Habis mimpi itu aku langsung semangat, langsung segar badanku. Nih bangun ini kamu, badanmu Iya, enak kan? langsung enak, Iya. nggak lemas lagi. Enggak. Tadi time tu si Fine bawa lagi si Ucup untuk mengumpan hantu penanggal itu. Walaupun time tu masih lagi siang, belum malam, dorang pergi sahaja di tempat itu untuk mengumpan hantu penanggal itu. Dan tempat itu memang sangat-sangat seram. Walaupun dia siang hari, tempat itu memang seram. Dan tiada sesiapa yang lalu di kawasan itu. Jalan raya dia pun, rumput-rumput dia itu memang berjalan sudah, sebab memang tiada orang yang masuk di kawasan itu. Dan mungkin kawasan itu dikenali sebagai kawasan yang seram, jadi tiada sesiapa yang berani melalui tempat itu atau masuk tempat itu. Oke, jadi kita udah sampai di lokasinya dan kita langsung aja bakal mau ke lokasi titik di mana kasus itu sering muncul ya. Suasana angkernya di lokasi ini. Nah, ini terasa banget angker dan sepinya di lokasi ini. Gak ada bahkan sama sekali orang yang lewat. Memang sih udah gak ada yang lagi lewat sini cuy. Jalan ini meluas itu. Kita udah bakal ke depan lagi untuk menelusurin ke kasus itu. Ini ikannya guys. Sampai saja mereka di tempat di mana hantu penanggal itu selalu muncul, mereka pun meletakkan umpan mereka, dan umpan mereka pada masa itu adalah ikan. Dan mereka juga meletakkan satu kamera, di mana kamera itu connect dengan telepon si Ucup ini, supaya mereka lebih mudah untuk memantau umpan mereka itu kalau hantu penanggal itu muncul dan mengambil umpan mereka itu ketika mereka berada di dalam kereta. Memang tiada apa-apa yang berlaku, tetapi beberapa lama kemudian tiba-tiba si Fine ini dia keluar dari kereta. Dan apabila si Ucup menyadari kalau si Fine itu tiada dalam kereta, dia pun turun dan mencari si Fine ini, dan dia terkejut sebab dia nampak si Fine itu sedang memegang ikan itu dan dia macam mau makan ikan itu. Tetapi si Ucup terus halang si Fine dan dia bawa si Fine itu pulang, sebab si Fine time itu dia mula berkelakuan pelik lagi. Karena ini harinya udah hujan, kita putuskan buat balik aja karena Fine mulai bertingkah aneh lagi.
Pain. Sudah balik Pain. Ayo, kita balik Pain. Sudah Pain. Pain, sudah. Ayo. Sudah. Ayo balik. Jadi itu sahaja cerita kita pada kali ini, dan kalau kamu suka dengan cerita ini jangan lupa komen video ini, dan kalau kamu ada cerita yang lebih seram ataupun konten yang lebih menarik jangan juga lupa komen di video ini. Dan saya harap kamu dapat subscribe dan tekan lonceng YouTube channel saya supaya kamu tidak ketinggalan di video-video saya seterusnya. Dan saya harap kamu terus support saya, dan kalau kamu mau part 4 untuk cerita ini jangan lupa komen di bawah ya. Sebelum itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kamu semua sebab sudah tonton habis video ini. Dan juga saya ingin meminta maaf kepada kamu semua kalau saya ada terkasar bahasa ataupun perkataan saya menyinggung perasaan kamu semua. Dan juga saya harap kamu terus support saya dengan subscribe dan tekan lonceng YouTube channel saya supaya saya lebih bersemangat untuk buat video-video yang lebih menarik dan lebih seram.